Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perencanaan. Sebelum masuk ke pemaparan materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Suwaiba, saya dari Prodi Administrasi Publik kelas 1B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maikus Saleh. Video ini merupakan tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang dibimbing oleh dosen Risma Dewi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materinya. Yang pertama adalah pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses paling penting dari seluruh fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak bisa berjalan. Yang kedua, dengan pengertian lain, perencanaan adalah proses dasar dari manajemen untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasi pekerjaan dengan akurat dan efektif. Rencana yang baik harus berdasarkan atas sasaran, bersifat sederhana, memiliki standar dan fleksibel, seimbang dan memakai sumber-sumber yang tersedia dulu. Oke, kita lanjut ke dalam fungsi perencanaan. Fungsi dari perencanaan adalah sebuah proses diambilnya keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan sebuah sistem komunikasi yang sangat mungkin adanya pelaporan dan pengendalian hasil akhir dan juga perbandingan hasil-hasil itu dengan rencana yang dibuat. Banyak manfaat dari dibuatnya perencanaan, yaitu terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Perusahaan bisa melaksanakan koreksi terhadap penyimpanan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul, menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Lanjut, kita masuk ke dalam tujuan perencanaan. Masing-masing aktivitas organisasi dalam meraih tujuan membutuhkan perencanaan yang sangat matang atau serius yang sesuai dengan tujuannya. Hal ini disesuaikan berdasarkan bidang-bidang yang akan dicapai. Menurut Albert Cilalahi, menerangkan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan merupakan jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan memberi arahan terhadap administrator ataupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan juga bisa menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Yang keempat, perencanaan menentukan tujuan dan standar yang hendak dipakai untuk memudahkan pengawasan. Oke, next kita masuk dalam manfaat perencanaan. Manfaat dari perencanaan ada 4. Yang pertama, sebuah bentuk perencanaan bisa membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat dan aktivitas setiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang kedua, sebuah perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan adanya kesalahan yang bisa saja terjadi. Yang ketiga, suatu perencanaan mencakup standar atau batasan tindakan dan akan menjadikan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih mudah. Yang keempat, perencanaan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas sehingga aparat pelaksana memiliki irama atau gerak dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Lanjut, kita masuk ke dalam tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Serangkaian tujuan perencanaan yang diawali dengan keputusan-keputusan suatu keinginan dan keperluan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Maksudnya, pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dan tujuan yang akan dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting. Yang ketiga, mengidentifikasi seluruh kemudahan dan hambatan. Maksudnya di sini, semua kekuatan dan kelemahan dan juga kemudahan dan hambatan membutuhkan pengidentifikasi, mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Lalu, mengembangkan rencana atau serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Tahap akhir ini adalah proses perencanaan mencakup pengembangan berbagai alternatif aktivitas untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan dipilihnya alternatif terbaik, yaitu yang paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Lanjut, kita masuk ke dalam syarat perencanaan. Syarat-syarat dari perencanaan ada 6. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat simpel dan sederhana.
Yang ketiga, mencakup analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, sifatnya fleksibel. Yang kelima, memiliki keseimbangan, yaitu keselarasan dalam tanggung jawab dalam setiap tujuan bagian dalam perusahaan. Yang keenam, memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu sudah disesuaikan dan juga dapat digunakan dengan efektif dan punya daya guna. Lanjut, kita masuk dalam karakteristik perencanaan. Komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah perencanaan ada 5. Yang pertama itu pencapaian tujuan. Nah, dalam pencapaian tujuan ini keinginanlah yang harus kuat. Jadi agar tujuan kita tercapai, kita harus punya keinginan. Lalu ada latihan pilihan. Nah, dalam latihan pilihan ini kita tuh harus bisa memilih pilihan-pilihan yang alternatif dalam perencanaan agar perencanaan kita itu lebih fleksibel dan banyak menggunakan pilihan yang alternatif atau mudah. Kita lanjut ke dalam action. Nah, dalam action ini intinya tuh kita harus bergerak agar rencana kita tuh berjalan. Nah, lanjut kita masuk ke dalam orientasi ke masa depan. Nah, orientasi ke masa depan ini sangat penting karena kita harus bisa memperkirakan bagaimana perencanaan ini bisa sangat matang di masa depan nanti, dan juga kita harus bisa menggunakan pilihan-pilihan yang alternatif dan juga menggunakan sumber daya yang tidak boleh berlebihan. Nah, dan juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan dalam perencanaan kita yang sudah kita siapkan keuntungan atau kerugian di masa depan agar perencanaan yang sudah kita siapkan bisa lebih baik di masa depan. Lalu ada kelengkapan. Nah, dalam kelengkapan ini kita harus bisa membuat suatu sistem dalam perencanaan kita yang memang benar-benar bagus dan bisa membuat perencanaan kita ini matang gitu. Jadi kelengkapannya yang sistem-sistemnya itu harus bagus, dan kita harus memiliki sistem yang rasional atau tujuan yang rasional dalam kelengkapan kita, dan juga tidak hanya sistem dalam kelengkapan ini, seperti materi-materi yang lain gitu. Lanjut kita masuk ke dalam unsur perencanaan. Nah, di dalam unsur perencanaan yang pertama itu ada tindakan apa yang harus dikerjakan. Lalu apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Di mana tindakan tersebut dilakukan, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut. Semua itu harus mempunyai tujuannya. Jadi jangan asal-asal kita membuat perencanaan gitu. Makanya harus diperlukan unsur-unsur dalam perencanaan. Nah, yang terakhir ada pengarahan dan pengawasan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan yang namanya perencanaan, di mana perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor, kekuatan, sumber daya, dan hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan kita. Dan juga ada pengawasan. Nah, perencanaan dan pengawasan saling berhubungan erat sehingga sering disebut mereka itu adalah kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah bagian penting sebagai produk perencanaan yang efektif. Jadi intinya pengarahan dan pengawasan mereka itu saling berhubungan erat, karena kalau sudah kita arahkan maka kita juga harus mengawasi gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.